Nanti aja selesai dulu, ini baru setahun, selesaiin 5 tahun dulu, kita buktikan bahwa Pak Prabowo bisa mensejahterakan bangsa ini. Bapak juga belum memikirkan kali ya yang 9 tahun, 5 tahun berikutnya. Ketemu lagi dengan Om Begawan. Meski para pendukung Jokowi yang garis keras lagi membangga-banggakan perkara masuk di penasihat global Bloomberg New Economic, nah di sisi lain juga banyak tokoh tuh mengkritisi mantan presiden kita ini. Mengkritisi tentang apa? Ya tentang perintahnya pada organ relawan untuk mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Pilpres masih lama loh, masih 2029 dan baru berjalan 1 tahun ini pemerintahan. Kok sudah ngomongin dukung-mendukung, ada apa sih? Tidakkah idealnya kita bicara soal bagaimana visi misi presiden terpilih dijalankan? Pak Prabowo sendiri minta kader-kader Gerindra tidak ngomongin soal itu. Ini menandakan ada sesuatu yang mengandung keteledoran. Bila nggak hati-hati, tidak cermat mengelola soal dukungan, secara pribadi Om Begawan menyebut yang disampaikan Jokowi itu kayak semacam menciptakan isu, ngebikin momentum, gawe ombak gede di politik. Jadi di saat yang bersamaan di media mainstream yang lagi naik tentang 2 isu tadi, di samping isu-isu lain loh, isu ijazah, isu yang lain, pagar laut, MBG dan sebagainya. Nah, sebelum tak lanjut, ketoke lho, aku mau pengen nitip pesen sidik ya. Ya, sebentar aja. Buat ngompolers yang anaknya masih sekolah dan duit jatah untuk makan bergizi gratis. Ini tren keracunan kok malah nyebar kemana-mana ini. Malah tambah loh ini. Bahkan di Kabupaten Bandung Barat, nek dari berita tadi yang dirilis itu korban keracunan tembus 842 siswa. Oke, ini hati-hati ini. Ini hati-hati. Saya hanya menyarankan aja kepala daerah yang dari PDIP misalnya harus siap dan berani untuk menolak atau menghentikan sementara program ini supaya tidak banyak anak-anak kita jatuh karena keracunan. Ini saya usul aja loh, bukan menghentikan loh, bukan membatalkan, tetapi dievaluasi. Kenapa masih banyak yang keracunan? Bahaya kalau sampai nyedot nyawa, ora remuk nanti. Jujur wae ini. Hatiku rodok semedot ngebaca di berbagai media. Kejadian keracunan persis bus jelang lebaran susul-susulan itu loh. Ini tolong ini dipeseni ke anak-anak ini. Buat memastikan makanannya aman bener. Nek dari ambune atau dirasa di lidah pertama ngemplok itu. Wis rodok aneh. Ya itu hentikan aja. Gue malah tekan ngendi-ndi. Nah, seolah standar MBK itu berbeda-beda di berbagai tempat. Nah, ini loh, ini manajemen masaknya ini yang harus diawasi ini. Ini nyawa dolanan ini gimana? Lah di Ketapang kasus keracunan disebabkan hiu goreng. Hiu goreng itu lawe. Di Mamuju penyebab sesuatu hoe itu jebol ya makan bergizi gratis nganggo saus yang sudah kedaluarsa sejak Februari. Ya, ini gimana ini? Saus wis expired dipakai. Lalu di Kabupaten Oki Sumatera Selatan, lintah kok ya katut neng sayur barang loh. Ini jadi bocah-bocah kuwi mau disehatkan badannya, apa dididik supaya kayak limbat kabeh. Wah, lah ngomong ini malah weteng rodok Suloyo nih. Gawe trenyo ini. Nah, kapan-kapan nanti tak kupas untuk masalah MBK ini. Nah, balik lagi ke topik tadi. 2 topik tentang para pendukung Jokowi yang bereforia. Nah, perkara perintah Jokowi pada relawannya dukung 2 periode Prabowo Gibran, Om Begawan sih, nek sing bicara tokoh partai itu biasa wae. Walaupun begitu mayoritas gak srek sama yang disampaikan sama Pak Jokowi ini. Partai Demokrat melalui Sekjen merespon kabar dukung-mendukung dengan menjelaskan mereka belum ada di tahapan itu, lebih pada bagaimana kader yang jadi pembantu presiden kerjanya apa.
Oh, ini masalahnya yo di pikirannya kekuasaan toh. Ini kan bisa dibilang rakus. Mosok pendukungnya yo ngono. Nek PKB bilang kalau belum waktunya azan, ya Bu, yo jangan azan. Ini sindiran. Mereka pilih tegak lurus presiden. Nah, kata siapa? Ya kata Pak Jazizul Fawaid dari PKB. Maksud dari saya. Nah, urung wayahe azan ya aja azan. Lebih baik ya perintah presiden aja untuk membenahi negara ini yang carut marut ini. Nah, Nasdem sama PDIP hampir senada komentarnya. Pilpres itu waduh masih mencit. Rasah gigi mongso kesusu. Kalau PKS urusan dukung-mendukung itu ya tergantung presiden sekarang. Apa mau maju lagi sama Gibran atau sama yang lain kan belum jelas. Ini menandakan PKS juga nggak setuju. Lihat sendiri kan, hampir semua elit politik tidak menerima lontaran Jokowi sebagai sesuatu yang pantas. Etikanya renek. Seolah-olah itu disurang-surung. 1 tahun kerja, iso apa-apa, ngetok tebuhe luput. Ya istilahnya ini, kudune ya dirembuk dulu. Kondisi maupun situasi sih kaya ngene lho, isih ruwet bundet kok. Mosok wis mau bicara pilpres. Nah, ini menandakan di pikirannya cuma kekuasaan saja. Nah, ini menandakan omongan ADE juga itu. Saya ngerasa gue cekelan. Tidak bisa dijadikan dasar atau patokan. Termasuk sikap Jokowi sendiri. Itu ya mesti masih tetap sama. Waktu 2028, 2029 itu seperti apa? Urung mesti tidak podo. Nek 2028 ada peluang Gibran bisa disodorkan buat bertarung pakai kendaraan sendiri. Gandengan sama RI 1 saiki akan dilepas. Loh, nyat memang tujuannya ganggu itu. Memecah konsentrasi pemerintah saat ini. Memunculkan bunyi-bunyian yang nggak ada kaitannya dengan hajat hidup orang banyak. Orang yang hubungannya dengan kesejahteraan rakyat itu sengenek mungkin itu rakus kekuasaan. Lah saya orang ini makin terbukti tuh. Bila yang dikejar dari pecatan PDIP ini sebatas kekuasaan, jabatan, kedudukan, duit, sugih, tak wis. Ini yang sering nggak ditangkap para pendukung setianya, nggak pakai nalar. Mereka mau jilat-jilat aja. Relawannya fun beratnya. Mbok saya ngakeh kejadian keracunan MBG itu kemarin pada demo-demo. Daya beli rendah, gimana caranya? Ikut memikirkan, ojo mau ngatong tok gitu loh. Gimana komentar Jokowi? Nggak pernah ada. Kenapa kesulitan rakyat? Itu sedikit pun tidak menjadikan hatinya ternyuh dengan situasi kondisi negara ini. Apa memang disengaja begini? Bukan sesuatu yang harus dia perjuangkan. Loh, dia sampaikan ke anaknya yang sekarang wakil presiden. Harusnya situasi kondisi negara ini perlu dibenahi dulu. Ojo mau kekuasaan tok dalam pikirannya. Mbok meh bisnis sepi. Mall ya kaya ngene iki, pasar tradisional ya mengkis-mengkis, pajak naik, malah iki BBM jadi ruwet, mau beli angel. Bukan bagian yang menyentuh nuraninya dia. Wong Jawa yang kayak begini para pendukungnya ya orang mikir, orang ngerti. Nanti nuduhnya Begawan mah benci. Begawan memprovokasi. Lalu otak-otakmu itu harus mikir dengan nalar. Mereka kan bilang, mesti akan bilang sama ke saya, kan wis dudu tugasnya meneh tau, wong wis pensiun jadi presiden. Ya ngono kuwi level pendukung sing ra melek. Pendukung meremoh kritik orang yang didukung. Sebagai bekas kepala negara tentu punya kebijakan toh. Roso Handarbeni wis mimpin 10 tahun loh. Ikut peduli dan empati dengan yang terjadi di masyarakat. Misalnya mengingatkan presiden dan wapres sekarang itu jauh lebih urgent, lebih penting dan lebih dibutuhkan tinimbang bicara dukung mendukung 2 periode.
Apa tidak melihat situasi negara yang sekarang ini? Hah? Apa nggak melihat tuh, termasuk para pendukungnya itu loh. Kita tentu belajar dari Pilpres tahun kemarin tuh. Dan yang Om Bengawan pikir ini persis plek ketiplek dengan yang ada di isi kepala Mbak Titi Soeharto, mantan istrinya Pak Prabowo. Perintah Pak Jokowi pada para organ relawan itu mengandung unsur tebak-tebak buah manggis. Dia bilang gitu. Bisa pula diibaratkan rayuan gombal itu. Sirup manis yang tak menyehatkan. Makanya kemudian sewaktu dikonfirmasi mengenai perintah Jokowi pada para relawannya, otomatis langsung dimentahkan sama Mbak Titi Soeharto ini. Lo mau bagaimanapun, suara dari Solo itu bisa menjebak lo, mengandung sesuatu yang melenakan, terutama bagi para pendukungnya. Ini saya pendukungnya ya siapa loh? Yang bersuara di medsos itu ya hanya 1-2 aja loh. Dan orang-orang yang hanya itu aja. Sebagai anak mantan penguasa Orde Baru Mbak Titi Soeharto itu, ibunya Mas Didit, anaknya Mas Didit, anaknya Pak Prabowo, tentu gak nul-prutul juga di politik. Sebagai salah satu yang punya gen Solo juga, dia ngerti cara main politiknya wong Solo. Podo-podo wong Jawa nih. Sehingga waktu ditanya wartawan Mbak Titi Soeharto ini, perkara perintah Jokowi pada relawan langsung kipo-kipo mau, tahu nggak? Moh, wegah, gila nih. Lo ditekankan sama dirinya kalau presiden itu belum mikir jauh ke sana. Lah wong setahun dong genep loh. Kok ameh mikir periode kedua ini ya belasah-belasan. Lah Mbak Titi ini malah menegaskan Pak Prabowo harus dan masih fokus menjalankan program-programnya. Tidak mikir periode kedua. MBK maut carut maut. Rumah rakyat, sekolah rakyat belum pada jalan dengan baik kok. Visi misi presiden belum stabil kok mikir periode kedua. Walaupun sudah bukan pasangannya loh ini Mbak Titi Soeharto ini. Tentu dia masih orang yang paling tahu gimana pribadi Pak Prabowo itu. Nah, yang tak lihat loh ini. Ini yang disampaikan sama mamahnya Mas Didit ini sekaligus pengen menegaskan. Kayak mau ngasih kode. Ada ketidaknyamanan nek presiden masih disangkut pautkan sama Jokowi. Dia juga ora trimo gitu loh. Kalau Pak Prabowo masih digandeng-gandengi dengan Jokowi. Karena gini, bila sekedar buat ngerespon kayak begini kan nggak harus sejauh itu. Mengandung kalimat yang lumayan rotok jengkel ini. Ini kan yang keluar dari hatinya Mbak Titi Soeharto. Bahasa tubuhnya yang mengisarkan kaya ora butuh disokong Jokowi gitu loh dia itu. Bila beneran tidak ada masalah atau hubungan sama Jokowi baik, pasti Mbak Titi mangsulane ya tidak begitu. Mangsuli tahu menjawab. Ada banyak kalimat yang bisa dipakai, yang halus sebagai orang Jawa, menghaluskan dukungan yang diberikan. Loh, jangan dikira Ketua Komisi 4 DPR ini tidak tahu strategi politik loh. Meski sekarang ada di Gerindra, rekam jejak sebelumnya lumayan agak panjang di Golkar. Nek sekedar memperhalus kalimat, melembutkan atau menutup motif politik, pasti ahli juga dia. Oh, putrane Pak Harto. Misalnya nih Mbak Titi bisa menanggapi wartawan dengan bilang, Pak Jokowi kan relawannya banyak, misalnya gitu. Kalau dia nyuruh relawannya begitu, tentu Pak Prabowo berterima kasih. Nah, yo sambil anyel itu. Kan bisa gitu. Nah, gimana? Kan nggak ketangkep kalau niat maju lagi bisa disebutkan toh. Ya? Atau kayak ngebuang dukungan gitu loh. Pakai kalimat ini. Bisa pakai kalimat begini nih. Lah, meski perintah dukungan 2 periode itu ke relawan, pernyataan Pak Jokowi menegaskan dia masih bersama Pak Prabowo. Nah, piye nek ngono kuwi? Kata-kata yang mungkin bisa diperhalus. Beda toh sama yang tak tayangkan video pembuka tadi. Mbok kepiye ae, Mbak Titi itu punya harapan besar. Presiden Prabowo bisa 2 periode. Apapun. Selain dia mantan istrinya yang tetap dekat karena mempunyai anak dengan Pak Prabowo dan dia anggota kader Partai Gerindra. Pasti dia ingin Pak Prabowo 2 periode. Menilai seorang politisi itu tidak sekedar didengar dari apa yang dituturkan,
dari intonasi yang keluar. Namun gimana bahasa tubuhnya juga. Itu bacaan yang penting loh. Ada kalimat yang ngalor, intonasinya ngidul. Ini gerak tubuhnya itu ngetan. Nah ini juga bisa kita uji. Pada pernyataan Jokowi waktu bilang memerintahkan kerelawannya buat ngedukung Prabowo Gibran 2 periode itu bisa kita nilai. Karepe ngopo. Politik itu bisa begitu. 2 jawaban yang sama diulang ketika jurnalis bertanya. Apa yang keluar dari bibir Pak Jokowi itu kalimatnya begini. Saya sampaikan itu ke relawan. Itu sampai diulang-ulang. Sementara bila coba reminder, mengingat kembali sikap Jokowi sen kanan belok kiri, bukankah ini mengindikasikan sesuatu? Ya tak? Karakternya yang selalu kita ketahui. Mbak Titik Soeharto tentu sering mendengar dan memahami ini. Gimana sikap perilaku tutur kata Jokowi itu sendiri. Saat tidak ada di depan kamera, dirinya nggak mau ikut tabuhan gendang dibunyikan dari Solo. Mau. Pasti Pak Prabowo wis ngobrol banyak ini. Wis ngobrol banyak ini tentang Jokowi. Ya mungkin dengan Mbak Titik juga. Memang siapa yang bisa memastikan di Pilpres mendatang wakilnya Pak Prabowo tetap Gibran? Siapa yang bisa menjamin Presiden masih bersedia didampingi orang yang sama? Di Pilpres kemarin saja, andai Pak Jokowi bukan siapa-siapa, orang bakal sudi Pak Prabowo dikancani. Kenapa begitu? Semua kita tahu lah. Dalam berbagai aspek, hampir tidak ada yang bisa dibanggakan. Kecuali usia dia yang masih muda. Cek saja. Gimana pendidikannya sekarang? Yang sedang diuplak-uplak, digugat dan sebagainya. Sekarang malah dipertanyakan banyak orang. Terus status jabatannya di partai. Emang ada? Jangankan jabatan, partai pada nggak mau tuh narik. Masuk ke partai PSI sendiri ya. Punyanya adiknya. Lah kok nggak ngajak masuk adiknya? Lah sebab harapannya ada partai besar lain yang nawari, tapi ternyata enggak. Artinya apa? Nggak ada yang mau. Sekarang ada yang bisa kasih contoh. Apa prestasi wakil presiden sekarang ini? Sebagai elit politik loh. Nek mung sekedar wali kota usianya muda lah, saya akeh banget. Belarah-belarah dengan dindi malah lebih muda dibandingkan sewaktu owner Cilipari itu menjabat. Lah wong karo Bobi aja kan yo isih tuwek Gibran. Sama Diko Kandiduto itu, yang Kendal itu. Tuaan Wapres. Beberapa kepala daerah sekarang selain masih muda bahkan seorang perempuan banyak. Ada Neng Serena wakil wali kota Kupang, Sabrina wakil Bupati Kudus, wali kota Bogor, wedok kabeh tur 25 sampai 26 tahun. Liyane sing akeh usia 20-an. Ning mosok ame tak sebut kabeh. Dari sisi fisik saja para kepala daerah tadi kan nek di Sawang wis marakne makcres, ning ngati ayem. Ketok pintere, ketok cerdase. Bandingkan sama mimik muka yang kita ketahui ini. Kon mesem ae kaya awake dhewe nagih utang. Angel pol. Lah sebagai pejabat publik bersikap sumeh alias ramah atau senyum. Nah, kok alot kaya daging mentah. Nek nyat angel cedak wong ya rasah ngelucu, ra iso ngelucu. Gak ramah ya minimal gampang mesem lah. Senyum dulu kalau pejabat itu. Wong Jawa tapi blas ra ketok Jawane. Padahal satu ciri pemimpin yang baik itu yang mudah tersenyum. Ini yang tak kupas. Baru apa yang terlihat secara kasat mata saja. Gimana nek tak terus-terus ke, tak bablas ke, tak kupas gimana rekam jejaknya. Ini tak baleni lagi nih. Buat para pemuja keluarga Pak Jokowi bisa contohkan apa kebijakan Gibran yang berdampak signifikan buat masyarakat. Sudahlah yang paling deket-deket aja. Solo dulu berhasil banyak ngebangun fisik ya ada nama Jokowi di belakangnya. Saiki dadi wapres, coba mana? Terobosan sing cemerlang yang ngebantu rakyat, nggak ada. Lapor Mas Wapres saiki yo hilang. Ada yang ngerti? Nggak ada. Bagi Pak Prabowo, buat Gerindra, apalagi masa depan bangsa kita, masa keemasan Wapres atau Trah Solo wis rampung menurut
Pak Prabowo loh begitu. Ibarat pepatah bilang, tiap masa itu ada orangnya dan tiap orang ada masanya. Bunga tidak bisa mekar untuk kedua kali. Bahkan atlet sehebat Cristiano Ronaldo dan Messi gak bisa mendidik anaknya mirip kemampuannya. Walaupun ada pepatah buah jatuh tak jauh dari pohonnya, kenyataannya dalam hal kemampuan, prestasi itu tidak cocok diterapkan bagi para politisi. Sebagai penutup, ada pertanyaan yang pengen Begawan sampaikan, yang bisa direnungkan atau coba dipikirkan. Andai ada kesempatan buat bertarung di Pilpres lagi, kira-kira peluang berpasangan dengan Pak Gibran itu persentasenya berapa persen? Monggo direnungkan. Oke ya, salam Begawan, jangan salah paham. Dadah.